Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadih jilid 1. Sekarang kita akan bahas tentang jarrul ismi, yaitu jarnya isim atau kata benda. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya i'roban isim itu dia mendapatkan 3 i'roban. Yang pertama adalah rofa, yang kedua adalah nasab, dan yang ketiga adalah khofat atau jer. Isim yang rofa dan nasab sudah kita bahas, dan pada kesempatan ini kita akan membahas jernya isim atau kata benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-amthilatu, contoh-contoh. Nazalal mataru minas sama'i. Hujan telah turun dari langit. Yang menjadi pembahasan di sini adalah isim yang majrur. Di sini isim yang majrur adalah as-sama'i. Kalau kita lihat di sini tanda jernya adalah kasroh di akhirnya. Kenapa dia bisa kasroh? Nanti akan kita bahas alasannya. Contoh yang kedua, ya'tis samaku minal bahri. Ikan itu datang dari lautan. Yang menjadi isim yang jer di sini adalah al-bahri. Dia majrur dan tanda jarnya di sini adalah kasroh. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh yang ketiga dan keempat. Sa'al jaishu ilal maidani. Tentara itu berjalan menuju lapangan. Di sini kata al-maidani adalah isim yang majrur. Tanda jernya di sini adalah kasroh di akhirnya. Berikutnya saratil masyiyatu ilal haqli. Pejalan kaki itu berjalan menuju ladang. Al-haqli di sini adalah isim yang harokat akhirnya jer atau majrur. Berikutnya yanzilul jundiyu anil hisani. Tentara itu turun dari kuda. Di sini kata al-hisani adalah isim yang harokat terakhirnya ini jer. Berikutnya adalah yadhhabul khawfu anit tifli. Rasa takut itu telah hilang atau sudah rasa takut itu hilang dari anak itu. Di sini kata at-tifli adalah isim yang harokat terakhirnya dalam keadaan jer. Lalu berikutnya adalah contoh yang ke-7 dan 8. Yatuful khosyabu alal ma'i. Kayu balok itu mengapung di atas air. Kata al-ma'i di sini adalah isim yang majrur atau yang jer. Tanda jarnya di sini adalah kasroh. Yaskutus samaru alal ardi. Buah itu jatuh di atas tanah. Kata al-ardi di sini adalah isim yang harokat terakhirnya jer. Tanda jarnya di sini adalah kasroh. Berikutnya contoh yang ke-9, yambahul kalbu fil bustani. Anjing itu menggonggong di kebun. Kata al-bustani di sini adalah isim jer yang harokat terakhirnya majrur, tanda jernya di sini adalah kasroh di akhirnya. Selanjutnya dakhalal mujrimu fi sijni. Penjahat itu masuk ke dalam penjara. Kata as-sijni di sini adalah isim yang harokat terakhirnya ini jer, tanda jernya adalah kasroh. Contoh berikutnya, contoh yang ke-11 dan 12.
Qasyartul fakihata bisikini. Saya mengupas buah-buahan dengan pisau. Kata as-sikini di sini adalah isim yang harokat terakhirnya itu jer dan tanda jarnya adalah kasroh di akhirnya. Yataqatalul junudu bisuyufi. Tentara itu saling bunuh atau berperang dengan menggunakan pedang. Kata asuyufi di sini adalah isim yang harokat terakhirnya jer, tanda jarnya adalah kasroh di akhirnya. Kemudian contoh yang ke-13 dan 14. Al-jaizatu lis-sabiqih. Penghargaan itu adalah untuk yang ikut lomba. Di sini kata as-sabiqi dia majrur, tanda jarnya di sini adalah kasroh. Ishtaraitu quflan lil khizanati. Saya membeli gembok untuk lemari. Kata al-khizanati di sini adalah isim jar yang harokat terakhirnya majrur dan tanda jarnya di sini adalah kasroh di akhirnya. Nah, sekarang akan kita bahas kenapa isim-isim yang terakhir ini majrur atau harokat terakhirnya jar. Di sini kita akan langsung bahas. Al-bahthu, pembahasan. Al-kalimatul akhiratu fi jami'il amthilatis sabiqati kulluha asma'un. Kata yang terakhir pada semua contoh di atas yang sudah lewat, semuanya adalah isim. Wa kullu ismin minha masbukun biharfin. Dan tiap-tiap isim pada kalimat terakhir itu didahului oleh huruf. Fa fit ta'ifatil ula tajidha masbuqatan bimin. Pada kelompok pertama akan engkau lihat bahwasanya kata benda itu didahului oleh min. Mari kita lihat contoh di atas. Contoh yang pertama itu didahului oleh min. Ini ya, minas samai. Ini didahului oleh min. Minal bahri didahului oleh min. Nah, min inilah yang disebut dengan huruf jar yang menyebabkan kata benda setelahnya ini menjadi majrur atau jar. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Wa tajiduha fi ta'ifatis saniyati masbuqatan bi'ilah. Dan pada bagian yang kedua akan engkau temukan bahwasanya kata benda itu didahului oleh ila. Wa fi ta'ifatis salisati masbuqatan bi'an. Dan pada bagian yang ketiga itu didahului oleh an. Wa fi ta'ifatir rabi'ati masbuqatan bi'alah. Dan pada kelompok yang keempat, contoh yang keempat itu didahului oleh ala. Wa fil khamisati masbuqatan bi fi. Pada contoh kelompok yang kelima didahului oleh fi. Wa fis sadisati masbuqatan bil ba'i. Pada contoh yang keenam didahului oleh ba. Wa fis sabi'ati masbuqatan bil lami. Dan pada contoh yang ketujuh didahului oleh lam. Coba kita perhatikan contoh-contoh di atas lagi. Pada bagian yang pertama yaitu contoh nomor 1 dan nomor 2 ini kata as-samai dan al-bahri didahului oleh min. Kemudian pada kelompok yang kedua kata al-maidani dan al-haqli ini dua-duanya didahului oleh ila. Berikutnya pada contoh yang ketiga atau contoh 5 dan 6 di sini kata al-hisani dan al-tifli sama-sama didahului oleh an. Pada contoh yang ketujuh dan 8 atau bagian yang keempat kata al-ma'i dan al-ardi sama-sama didahului oleh ala.
Berikutnya pada contoh yang ke-9 dan 10 atau bagian yang ke-5, ini al-bustani dan as-sijni sama-sama didahului oleh fi, ya, didahului oleh fi. Berikutnya pada contoh ke-11 dan 12, di sini kata as-sikini dan as-suyufi sama-sama didahului oleh bi atau huruf ba. Kemudian pada contoh ke-13 dan 14, yaitu pada kata as-sabiqi dan al-khizanati, ini didahului oleh lam atau li. Dua-duanya didahului oleh lam atau li. Nah, huruf-huruf apakah yang mendahuluinya ini? Ini yang perlu kita pahami. Dan apa pengaruhnya dengan kata setelahnya? Kita lanjutkan. Wa idza ta'ammalna akhira kulli wahidin min hazihil asma'il masbuqati. Kalau kita perhatikan akhir dari tiap-tiap kata benda yang didahului bil hurufil mutaqaddimati dengan huruf-huruf yang sudah disebutkan tadi, wajadnahu majruron, kita akan menemukannya isim-isim tadi dalam keadaan majrur atau jar. Wala sababa lihazal jarri illa dukhulu hazihil hurufi. Tidak ada sebab lain yang menyebabkan dia majrur kecuali masuknya huruf-huruf ini. Wa min ajli zalika tusamma hurufal jarri. Oleh karena itulah huruf-huruf ini disebut dengan huruf jar. Baik, mari kita lihat sekali lagi contoh-contoh ini. Nah, mulai dari bagian pertama. Kata as-sama'i di sini dia majrur. Kalau kita lihat harokat terakhirnya majrur. Kenapa dia majrur? Karena didahului oleh min. Nah, min ini disebut dengan huruf jar. Huruf jar fungsinya memajrurkan kalimat setelahnya. Makanya as-sama'i dibaca jar karena ada min sebelum didahului oleh min. Begitu juga kata al-bahri, kalau kita lihat harokat terakhirnya ini majrur. Kenapa majrur? Karena didahului oleh min. Min ini disebut dengan huruf jar yang fungsinya adalah memajrurkan isim setelahnya. Jadi isim setelahnya itu bisa majrur karena didahului oleh huruf jar. Begitu juga pada kata al-maidani, di sini dia majrur disebabkan karena masuknya ila. Al-haqli di sini dia majrur karena disebabkan masuknya ila. Al-hisani majrur karena adanya an, at-tifli majrur karena ada an juga. Nah, begitu juga dengan harokat dengan contoh-contoh setelahnya. Al-ma'i ini majrur karena ala, al-ardi juga majrur karena ala. Al-bustani di sini majrur karena adanya fi, as-sijni di sini majrur juga karena adanya fi. Selanjutnya as-sikini di sini majrur karena bi, as-suyufi juga majrur karena bi. As-sabiqi majrur karena adanya lam atau li, al-khizanati juga majrur karena adanya lam atau li. Sehingga huruf-huruf yang mendahuluinya ini disebut dia dengan huruful jarri atau huruf jar. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah. Al-qaidatu kaidahnya. Yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarri. Isim itu dijerkan apabila didahului oleh salah satu daripada huruf jar. Al-atiyati yang berikut ini. Wahia yaitu min, ila, an, ala, fi, walba, wallam. Nah, jadi kalau ada isim, sebelumnya itu ada min, ada ila, an, ala, fi, ba, dan lam, maka wajib hukumnya isim setelahnya itu dijerkan atau dimajrurkan seperti contoh-contoh yang telah lewat tadi. Jadi salah satu yang menyebabkan isim itu majrur atau dibaca jar itu karena dimasuki oleh huruf jar. Mana saja huruf jar itu? Huruf jar itu contohnya adalah min yang artinya dari, ila yang artinya ke atau kepada, an yang artinya tentang atau dari, ala yang artinya di atas, fi yang artinya di atau di dalam, al-ba'u yang menunjukkan arti dengan,
Wallamu yang menunjukkan arti kepemilikan atau bagi atau untuk ya. Nah, ini semua huruf jar ini fungsinya adalah menjerkan harokat terakhir dari isim setelahnya sebagaimana yang kita lihat pada contoh-contoh tadi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa isim itu menerima i'rab atau harokat dijerkan. Dan yang menyebabkan isim itu jar adalah jika masuk huruf-huruf jar. Dan huruf-huruf jar itu ada banyak, yaitu contohnya min, ila, an, ala, fi, walba, walam. Nah, ini adalah contoh-contoh dari huruf jar. Sebenarnya masih ada lagi huruf-huruf jar yang lain, tetapi akan kita bahas lebih lengkapnya insya Allah pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang masih belum dipahami, dapat ditanyakan di kolom komentar sehingga bisa kita diskusikan tentang jarul ismi ini. Demikian kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.